Hi, wait a moment. Okay, I think it's work now. Hi everyone. Halo. Halo, selamat datang. Hai Mbak Faiha, hai Rizky, Sam Himawan. Hmm, udah datang. Let's see. Kita tunggu untuk Halo, Fer. halo Hai, Kak, halo gimana Fer semuanya. kabar? Baik, baru bangun sih, Wih, jam berapa di sana sekarang? jam 10. Oh, 10. Ah, Lu bangun jam 10. kagak, tadi jam 9.30-an. Well, kan lagi puasa juga. Oke, memang. Eh, Oke, I think we can start ya. Biar apa waktunya teman-teman buat ngabuburitnya sedikit berfaedah dengan apa tahu info dari Ferry. Jadi teman-teman semua, thank you for joining apa eh, short talk kita hari ini. Jadi saya hari ini online dari Instagramnya IKHI, jadi Ikatan Alumni UMM itu eh, 2 bulan atau 1 bulan yang lalu kita gather dan kita reunite lagi. Nah, ada beberapa event yang udah pernah dilakukan. Sebelumnya ada eh, Yes. offline offline event yang kita lakukan di kampus dan kita sekarang mau expand untuk yang online. Nah, ngobrol sama Ferry ini adalah will be the second time karena yang pertama kemarin sudah sama Mbak Faiha. Topiknya adalah mengenai scholarship Erasmus di Europe. Nah, untuk apa ya, kesempatan kedua ini sudah ada teman kita, which also my friends dulu pas kampus kita satu angkatan 2011, tapi Ferry lulus lebih dulu. Ya nggak Gak sih, usah Fer? punya. Ya, dirimu lulus apa sih Februari kan ya? Iya, 2005. So ya, yeah, if I can recall, berarti dirimu adalah angkatan 2011 lulusnya yang one of yang paling cepat ya, sama Farden juga ya dulu, benar nggak? Sama Mbak Cita, Mbak Cita ya. Ya, Ah, yeah, you are among those who fast track lah ya intinya. Congrats. Enggak seberapa sih. IP. That's good anyway. Nah, so teman-teman udah tahu Ferry, but maybe as a moderator, I'm trying to ngasih brief tentang Ferry. Uh, Complete name Ferry Wahyuda Sugihartono. Uh, Mirip juga nama kita. Orang, iya. Ulang tahun. uh, Sugihartono harusnya orang Jawa ya, tapi you are coming from Madura. Ya kan bokap Hah? bapak aku orang Jawa. Oh iya, asli mana Fer? Asli Jember. Oh, that's why your name quite similar. Mm-mm. Ferry ini language, you speak several language, bahasa Indonesia for sure, Madura for sure, Jawa. Jawa iya nggak sih? Can you speak Japanese? Bisa juga. Oh iso. Iso. Oh, aduh berarti bahasa Indonesia, Madura, bahasa Jawa, Fongse, and Ongle, right? 5 bahasa, Fer. Oke, Bahasa lokal. gila, gila. You know, which is good. Eh, jadi hari ini kita akan ngobrol, kita pengen tahu sih, Fer. Mungkin teman-teman juga beberapa pengen tahu tentang
Halo, Yes. sorry kayaknya jadi agak eh, agak ada isu. Nah, Fer, Oke. mungkin aja buat teman-teman nanti kalau memang ada pertanyaan, ini pertanyaan yang tentang Ferry apapun di sana, just drop there. Nanti coba let me figure it out dan mungkin kita bisa bahas bareng-bareng. Oke. Okay, so Fer, tell me about your activity di sana dulu deh. Di Basel itu seperti apa sih? How is it like of working as a local staff? Atau gini deh, local staff itu apa sih, Fer? Maybe some of us don't know about that. Well, local staff. Tergantung gimana orang sih menilai local staff itu apa. Mm-mm. Gue local staff itu adalah tangan kanannya si diplomat. Tanpa tangan kanan si Mm-mm. diplomat nggak bisa kerja. Karena tugas, contohnya gue di bagian politik. So, as a local staff, gue harus pinter-pinter juga dong punya rekan di berbagai bidang dan di berbagai sektor untuk bisa membantu si Betul. well, let's say apakah kayak mau bikin janji meeting, ketemu membahas tentang masalah-masalah dan isu-isu yang memang lagi kritis dibahas oleh Yes. oleh Indonesia dan Belgia. Karena well, pertama-tama ini KBRI Brussels, dia itu mencakup akreditasinya Belgia, Luxembourg, sama Uni Eropa, which is banyak banget kasus yang Okay. dan apa namanya yang kayak cukup strategis juga untuk Indonesia, kayak misalkan palm oil. Itu oke okay, Kak? Okay. Sorry, I just got an issue. Oke, okay. So yeah, akreditasinya Luxembourg, Belgia, dan Uni Eropa. So, pertama kali gue ditaruh di KBRI Brussels, ditaruh di politik dari awal, dari tahun 2017. Emang udah ditaruh di politik. Nah, sejak pertama kali kerja, langsung dapat tugas dari DCM, Wakil Duta Besar, untuk bisa, bikin janji dengan partner dan rekan-rekan di EP, Member of European Parliament. Nah, itu Hmm. kangen banget ya. Karena satu, untuk jadi local staff itu, kita juga harus tahu dong, negara di mana kita diletakkan gitu kan, akreditasinya apa aja. Betul. Kan Hmm. itu ya, bagian yang paling susah menurut gue, karena gue juga paling banget nggak suka sama mata kuliah dulu tentang Eropa dan segala macam, walaupun dosennya waktu itu Pak Eri. Kenapa kalau Pak Eri? Well, Eropa paling Dulu, banget menurut aku nggak dulu suka ambil apa sih, Fer? karena susah. Dulu, dulu ambil Asia apa Tenggara. itunya? Kan dulu pilihannya ada Europe, ada Australia, sama Amerika dong. Yang mata kuliah pilihan Oh, kan ada 3 kan. Asia Tenggara itu, dulu apa ya gue? ya nggak sih? Asia Tenggara itu versus Middle East sama South Asia. Itu mata kuliah kita dulu, Fel. Tapi pilihannya adalah either you ambil Europe, Australia, atau Amerika. Dulu ambil apa? Ambil Europe nggak? Ya, Oh, Australia. Oh, pokoknya oke. ini kemudian ditaruh di perwakilan yang mengakreditasikan Uni Eropa, which is itu susah Hmm. banget. Jadi aku harus dari awal Yes. ya, apa Parlemen Eropa itu, Hmm. apa Komisi itu, dan apa Dewan. Dan itu yang the most challenging thing yang harus gue pelajari A sampai Z lagi. Well, balik lagi ke kerjaan. Ya, yang bikin janji dan punya counterpart dengan Parlemen Eropa dan salah satu instansi di Uni Eropa itu yang paling susah menurut gue. Well, as a, lulusan HI, well, tau lah ya sedikit demi sedikit, walaupun gue nggak sepinter Kak Bangun, tau lah ya caranya berdiplomasi sedikit demi sedikit untuk bisa punya counterpart. Apaan? Hmm. Sedikit demi sedikit, gue akhirnya bisa menjadi jembatan. Well, local staff di sini bisa aku ibaratkan sebagai jembatan antara diplomat dengan counterpart kita di negara akreditasi masing-masing. Ibarat Hmm. kata, diplomat gak mungkin dong ngirim email sendiri, kemudian bikin meeting dengan member of European Parliament tanpa melalui asisten dengan asisten. Well, which is, Betul. itu uniknya bekerja jadi local staff.
Jadi bukan cuma di diploma parlemen, tapi aku juga punya Hmm. temen di berbagai banyak instansi dan apa namanya di pemerintahan sini lah ya, Hmm. begitu kurang lebih. Kalau local staff tuh berarti reportnya ke siapa, Fer? Gimana? Reportnya ke siapa? I mean, eh, kalau secara struktur tuh berarti setiap divisi punya local staff masing-masing gitu ya? Atau sebenarnya ada head of local staff gitu? So, local staff itu kan di KBRI itu ada fungsi ya. Ada fungsi politik, ada fungsi Mhm. ekonomi, ada fungsi sosial budaya, ada fungsi lain-lain, ada atase dan segala Oke. macam. Nah, setiap local staff itu biasanya terikat sama fungsi atau atase yang ditunjuk oleh yang menunjuk itu biasanya DCM. Kalau di KBRI itu ada DCM-nya. Kalau enggak biasanya head of council yang nunjuk. Hmm. Nah, kalau yang di politik ada berapa local staff ya? Kebetulan untuk ukuran KBRI sebesar di Brussels ini, local staff untuk Hmm. di fungsi cuma ada gue aja. Jadi kerjaannya itu yang berdua Serius? demi Tuhan. Jadi kadang, well namanya juga kerjaan ya. Sebagai staf politik juga kadang-kadang aku harus nyetirin yang namanya delegasi. Oke, you drive there. Sometimes. Ya, Ya. oke. Tapi seru sih. Hmm. Tapi connect kan antara local staff satu dengan local staff yang lain ada komunikasi. I mean, you are not literally separated kan? No, no. Jadi kalau misalkan aku di fungsi politik, ada teman aku di fungsi ekonomi. Jadi kalau misalkan kita ada isu yang kayak palm oil, berarti kan ada dua ini dong, dari fungsi ekonomi dan fungsi politik. I Policy, see. bagaimana nanti dampak ke perekonomian Indonesia. Hmm, I see. Um, Oke. Itu kayaknya langsung ada pertanyaan dari Napurara. Ceritain dong proses awal bisa menjadi local staff di Belgia. Well, proses jadi local star sama aja dengan teman-teman aku yang lain ya. Ini juga banyak tuh ada temen aku dari KBRI Paris juga. eh di awal ya daftar, Hmm. syarat-syarat sama ya. Prosesnya semuanya di Indo ya, Fer? Proses Apa langsung? prosesnya semua di Indonesia dari mulai pendaftaran, daftarnya juga Oke. DM di Kementerian Luar Negeri. Di Hmm. Indonesia. Kemudian ada tahapan-tahapan kayak tes administrasi, lolos tes apa administrasi, kemudian ada tes tulis dan segala macam hingga ada interview, pemilihan apa namanya. Kita punya hak untuk memilih beberapa perwakilan yang memang kita sukai, walaupun pada akhirnya nanti si SDM itu yang akan menunjuk kita ke perwakilan mana kita akan ditempatkan sesuai kemampuan dan Oke. yang dibutuhkan KBRI itu sendiri. Berarti milih KBRI mana yang mau diambil itu udah ketika di depan ya? Ketika kita sudah lolos beberapa tahapan tes, jadi tesnya Oh, itu oke. tes administrasi, kemudian ada tes umum, which is tentang pertanyaan tentang ya umum, Hmm. pertanyaan itu. Kemudian ada juga tes tentang komputer gitu-gitu ya. Kemudian ada tes juga psikologi, ya tentang kejiwaan lah ya, tes kejiwaan semacam itu. Karena juga Hmm. apa namanya bekerja jadi local staff itu tekanannya juga lumayan. Itu kenapa ada tes kejiwaan. Kemudian ada Oke. interview, Hmm. ya gitu. Kemudian sebelum interview itu biasanya kita punya hak untuk memilih beberapa beberapa pilihan perwakilan. Well, satu sih biasanya. Milih kita dikasih tawaran banyak perwakilan, kemudian kita milih perwakilan mana yang kita sukai dan yang cocok dengan kemampuan kita secara akademis dan secara keahlian yang lainnya. Hmm. Berarti dari mulai tes dokumen, tes tes tulis dan sebagainya. Dulu pernah berapa kali tes, Fer? I mean Wow, like, is it your first time or your second time? oh, that's a good question. So, jadi aku udah ngikut yang namanya local staff ini kurang lebih hampir 5 kali. Serius? Yes, I do. Aku Oke, that's good. That's, sampai iya 5 kali. Aku pernah well, kelima-limanya lolos hingga sorry, Fer. Pembukaannya itu berarti apa? Pembukaannya itu berarti tiap tahun ada atau 1 tahun berapa kali pembukaan kayak gini?
Dulu waktu tahun aku 2015, 2016 dan 2017 itu, sejak Hmm. sebelum diadakan lagi tesan diplomat itu, setahun itu ada 3 kali seleksi local staff. Oke. Jadi hampir tiap tahun sampai 2017 tuh aku ikut tes terus tuh. Well, Oke. 4 kali aku ikut tes. 5 kali ya. Good. Yo, cuman beberapa kali itu yang nggak lolos itu cuma pas lagi interview sama pihak KBRI aja sih. Karena kan pihak KBRI itu punya standar sendiri. Well, SDM oke, mereka ngelolosin beberapa orang gitu ya, ngasih tawaran beberapa orang, tapi basically si KBRI itu punya dasar masing-masing yang mau diambil tuh yang kayak gimana kriterianya seperti apa. Itu kembali lagi ke Hmm. project masing-masing. Oh, oke. Fair, itu kalau memang tadi dibilang prosesnya adalah di apa semuanya di Indo. Nah, itu Mhm. bisa secara mobile nggak? Misalnya tuh ada pertanyaan tadi, kalau ternyata udah tinggal di negara itu, misalnya let's say kita udah tinggal di China dan kita mau menjadi local staff di China, bisa nggak prosesnya kita apa doing by online kayak gitu? Atau even daftarnya di apa di KBRI Cina? Well, let me give me one example. Jadi di sini tuh aku punya satu staff baru, rekan baru, orang Indonesia juga. Dan dia nggak melalui Mm-mm. apa namanya untuk jadi lokal staff kayak proses di Indonesia seperti yang aku alami gitu ya. Karena kenapa? Oke, Nah dia udah berdomisili di sini, dia udah punya resident permit, dan dia juga udah terdaftar oke. bekerja dan sudah bayar pajak di negara di mana yang ditentukan. Mungkin kalau di negara lain akan berbeda ya. Kalau di Belgia ini lumayan spesial. Jadi bisa dilakukan seperti itu dan itu juga kembali kepada kebijakan si duta besar dan jajarannya di KBRI itu kebijakannya seperti apa. Oh, berarti itu memang locally open vacation ya apa kerjaan itu memang di open di situ ya? Iya, kalau misalkan kita kita memang butuh staff yang sudah berdomisili di negara dia Oke. nah KBRI itu berada, itu biasanya kebijakannya Hmm. si dubes itu sendiri. Oh, oke. Fer, kalau tadi ngomongin fungsi-fungsi ada fungsi politik, ekonomi, sosial, eh, basic informasi atau capability apa yang dimiliki di setiap fungsi itu. Misalnya kayak politik, apakah harus anak sosial politik atau harus anak ekonomi gitu-gitu. Ada kayak gitu nggak sih? No, sebenarnya kalau kita sebagai local staff di sini, kita akan ada rolling. Jadi nggak selamanya aku akan ada di fungsi politik. Aku juga bisa menjadi apa namanya di fungsi ekonomi, di fungsi pensosbud. Oh, Jadi semuanya di rolling. oke. Bahkan itu juga terjadi pada diplomat ya. Karena kan diharapkan semua staf itu tidak hanya bisa mengerjakan satu hal. Betul, Kerja betul. staf itu juga jadi pembelajaran buat saya ya khususnya. Which is belajar banyak hal nantinya dengan staf di fungsi ekonomi, fungsi pensosbud. Aku bisa juga ikut aktif di fungsi pensosbud. Kalau lagi ada promosi Hmm. di Indonesia, well ya karena aku juga bisa bahasa Perancis dan segala segala halnya. Jadi ikut serta juga. Jadi banyak banyak belajar hal-hal baru juga sih. Begitu juga Hmm. diplomat. Diplomat itu biasanya si duta besar itu punya apa namanya punya hak untuk merolling si diplomat itu untuk tidak hanya berada pada fungsi politik, tapi bisa Hmm. juga di ekonomi atau ditaruh di fungsi penerangan dan sosial gitu. Oh, oke. Nah, selama ini dirimu join tuh apa sih? To be exact, bulan apa? Di KBRI Brussel, Iya. November 2017. Dan selama itu selalu di politik atau udah pernah rotate ke yang lain? Ini masih di politik terus. Tapi teman-teman aku udah rolling kemana-mana. Nggak tahu kenapa. Kayaknya sih mungkin gue udah nyaman nama gue kali ya. You are too expert on politics maybe. Begitu. Oh, oke. Nah, Fer, untuk menjadi local staff itu di negara itu, meaning apakah diwajibkan kita untuk bisa bahasa di negara itu? Misalnya kayak local staff di apa di sana kan kalau nggak salah di Belgia itu ada 3 bahasa yang itu ya digunakan ya, Exactly. bahasa Belanda, Mhm. Prancis sama eh, German. Jerman, betul Yes. nggak? Nah, apakah semua local staff itu harus punya kemampuan 3 bahasa itu, at least one of them?
Diharapkan biasanya mereka local staff di mana mereka ditempatkan di negara yang bukan English speaking country, mereka harus bisa harus bisa bahasa setempat ya, kayak misalkan di KBRI Brussels, kurang lebih mereka udah bisa semua bahasa yang digunakan di sini. Contohnya bahasa Belanda, ada yang lebih menonjol di bahasa Belanda, ada yang lebih menonjol di bahasa Perancis. Yang menonjol di bahasa Perancis nggak banyak sih di KBRI Brussels, karena mereka biasanya berlatar belakang yang memang udah mahasiswa, karena apa namanya, rekan-rekan aku udah pada tua ya. Mereka tuh udah lulusan kuliah di Belanda, kemudian direkrut di KBRI Brussels segala macam. Kebanyakan mereka yang udah Hmm. lebih menonjol ke bahasa gitu sih. Tapi ada nggak yang nggak memang only bahasa Inggris yang dia bisa? Ada temen aku ada. Oh, oke. Berarti maksudku nanti kalau memang orang di sana yang belum bisa bahasa apa the third language yang memang belum bisa, dia masih bisa apply kan sebenarnya, as long as bahasa Inggrisnya oke misalnya kayak gitu. Ya ya. Nah, kalau memang dia nggak bisa bahasa asing lain selain bahasa Inggris, bukannya di salah satu tes prosesnya ada bahasa asing selain itu, gimana dong? Dia nggak, kalau lolos dong nanti. Lihat nanti fungsinya mereka, karena memang dari apa namanya, permintaan KBRI itu biasanya bermacam-macam ya ke pihak Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Luar Negeri itu ya. Contohnya kayak KBRI Mhm. Brussels tahun lalu kita butuh staff untuk ditaruh di apa namanya, pensosbud untuk promosi tari segala macam. Itu memang apa, di request khusus, hanya memang akan ditaruh di pensosbud. Karena memang Hmm. tugasnya tari dan segala macam. Nah, itu diharapkan hanya bisa bahasa Inggris. Jadi emang it's fine. Oh, Nah, I kalau see. misalnya untuk ditaruh di politik, ditaruh di ekonomi, ditaruh di apa namanya, atas-atas lain yang akan berhubungan langsung dengan counterpart di negara akreditasi itu di mana itu berada, memang diharapkan harus belajar bahasa setempat sih. Hmm, I see. Eh, Hmm. tadi Fer ada pertanyaan dari Tasya tadi mengenai rollingnya. Kira-kira rolling untuk satu fungsi ke fungsi lain tuh kira-kira cycle-nya berapa lama sih? Well, balik lagi itu kebijakan duta besar. Hanya duta besar dan Hmm, yang bisa memutuskan itu akan ada perollingan atau enggaknya. oh, oke, oke. Mm-mm. The fastest kira-kira berapa lama? Ada nggak yang saya 3 bulan atau 6 bulan udah di rolling gitu? 6 bulan sih. 6 bulan ya? Maybe that's the fastest. Oke, oke. Terus ada pertanyaan tadi dari Napurara mengenai general requirement eh, untuk menjadi local staff. Apa sih yang kayak keharusan apa yang harus dimiliki seorang local staff itu? Hal yang harus dimiliki oleh seorang local staff itu ya cuma satu aja, luas dan bisa apa sih, Lulus tuh gimana, Fer, maksudnya? ya dalam arti bisa multitask gitu, karena local staff mengerjakan semuanya. Local staff itu dari Oke, mulai bikin materi buat bikin laporan, dari yang harus ngejaga dan ngejemput delegasi ke airport segala macam, jadi mental dan segala macam itu harus benar-benar harus kuat sih. oke, coba ceritain misalnya kayak one day of your kerja di Brussels ini seperti apa di sana? Kayak dari pagi sampai sore, biar kita punya gambaran kerjaannya local staff itu apaan sih? Oke, so tak ceritakan waktu aku nanganin Pak Yusuf Kala ya. Oke, Jadi ketika Bapak Yusuf Kala ke sana ya? ya, waktu ada acara ASEM ke-10, which is ada Mhm. dialog antara pemerintah di negara-negara Asia Asia itu dengan Uni Eropa. Jadi kebetulan Mhm. aku menjawab untuk ngurusin Pak Yusuf Kala, dari mulai hotel, penjemputan segala macam itu aku. Jadi jam 5 itu udah harus ada di bandara, jemput, Oke, jam kemudian 5 harus pagi nih. standby ya jam 5 pagi dong. Bayangin itu lagi Oke. sekitar, which is jam 5 itu masih nggak ada, ya orang masih sepi lah ya, masih tidur semuanya. Hmm. Well, jam 5 gue udah harus di airport, dan jam setengah 9 udah harus standby di apa namanya, di airport lagi setelah ngedrop beliau di salah satu hotel. Oke. Kemudian jam 12 siang udah harus cari restoran untuk beliau makan, dan makanannya itu harus cocok sesuai request, which is itu PR Hmm. banget. Nah, kebetulan Hmm. aku udah lumayan banyak teman yang punya restoran di Brussels, jadi aku tinggal kontak semuanya. Restoran-restoran Thailand Hmm. sih,
kebanyakan delegasi-delegasi kita masih nggak bisa jauh dari makan nasi dan makan mie. Asia. Ya, Iya, gitu. oke. Jadi, oke. Dan, Nah, berarti kerjanya itu nggak ada possibility tidak 8 jam dong ya? no, jadi lokal jangan berharap kerja dari jam 9 dan selesai jam 5, no. Lokal staff itu bisa Oke. kerja dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Wow. Itu Oke. jadi lokal staff. Tapi seberapa sering kerjaan seperti itu? Sering banget, apalagi kalau ada di negara di mana apa namanya, kayak misalkan di Paris ya, ada banyak Hmm. segala macam. Kayak di tempat gue misalkan juga karena banyak meeting dengan Uni Eropa segala macam. Which is mereka Hmm. bakal gala, dinner, yang which is dinnernya itu jam 9, jam 10, jadi jam 11 kan baru selesai dong. Delegasi I bertugas. see. Kalau di Hmm. Belgia ini, kebetulan delegasinya nggak berhenti-berhenti. Dari mulai DPRD, mulai dari wali kota, sampai presiden, itu tiap tahun biasanya ada. Baru sekarang aja aku merasa damai banget sejak adanya corona, nggak ngurusin delegasi dari pagi sampai malam. Tahun-tahun sebelumnya itu, dari mulai Hmm. Januari sampai bulan puasa pun, itu aku Hmm. nanganin delegasi, dari pagi sampai malam. Sabtu Minggu gimana biasanya? Kalau lagi ada delegasi, Sabtu Minggu tidak ada pengecualian, tetap kerja. Wow. Oke. Termasuk kerjaan, Oke. gue juga nggak penting nemenin ibu-ibu pejabat untuk ke Louis Vuitton, ke segala macam. Oh, itu fair. Ada pertanyaan lagi tuh. Gajinya dalam euro apa dalam rupiah sih? Kalau local staff tuh? Gajinya itu euro. Tergantung negara. Wow. Kalau di Eropa kebanyakan mereka digaji euro, tapi kalau di Asia Tenggara mereka digaji US. US dollar. Oh, oke. Euro sekarang lagi itu ya? Lagi apa? Lagi turun ya versus IDR. Benar nggak sih? Iya lagi naik Jadi, turun. iya. Secara kalau transfer ke orang rumah berarti berkurang dong nih. Agak berkurang benar. Hmm, I see, I see. Eh, things yang memang paling disukain dari kerjaan ini apa, Fer? Kalau misalnya tadi kan kayak, secara kerjaan kayaknya melelahkan banget dari jam 5 sampai jam 12 dan kadang Sabtu Minggu juga harus kerja. But you still there. Sejak 2017, sekarang udah 2020. 3 years, man, and you are Ya, still there. Meaning that there is something that you really like and that make you stay there. Apa itu? walaupun ada senang ada dukanya juga kan. Ya, nggak Hmm, enak sebagai local staff ya itu, karena kita sometimes kita nggak punya kehidupan kita. Tapi enaknya adalah kayak gue misalkan, which is di sini orang-orang kebanyakan mungkin nggak akan pernah ngira, wow, mungkin orang-orang luar ya nggak akan pernah tahu rasanya masuk ke gedung Parlemen Eropa, makan di gedung Parlemen Eropa, minum kopi, cuma ngobrol sama counterpart di Parlemen Eropa. Which is itu yang aku lakukan kurang lebih sebulan at least 2 kali. oke. Kalau kantor, oke, teman counterpart gue bakalan nelpon gue, ngopi lah di sini. Dan gue akan langsung Hmm, masuk ke Parlemen Eropa tanpa harus akses karena udah dijemput sama dia. Karena untuk masuk ke Parlemen Eropa itu butuh akses dan segala macam dan harus bikin janji segala macam karena security-nya emang paling top ya. hmm. Jadi itu enaknya sih punya punya teman-teman baru gitu ya. Which is di bidang yang sama, which is punya pengalaman-pengalaman baru, masuk ke Kementerian Hmm. Luar Negeri Belgia, masuk ke gedung parlemennya Belgia. Well, hal-hal itu sih menurut gue yang bikin gue masih senang sama kerjaan ini sih. Yeah, Ketemu I orang, think you really enjoy that. Kalau orang di Instagram kayak that's what I see. You really enjoy living there. dan gue juga sempat pengalaman jadi interpreternya waktu parlemen Indonesia datang ke parlemen Belgia, which is mereka parlemen Belgia pakai bahasa Perancis, well aku yang nge-translating, dapat ya testimoni itu. Well, I do enjoy my job. Oke, that's good. Ini related tuh tadi yang lembur-lemburan tadi. Eh, Kayak gitu, meaning additional salary nggak sih, Fer? Kayak itu berarti eh, kayak uang lembur atau dapat tunjangan gitu nggak sih? Kalau if you work more than 8 hours? Of course. Jadi kita punya hak untuk lembur, dan lembur kita itu dibayar kurang lebih 28% dari gaji pokok. Oke. Tidak In percentage, nah, in percentage kira-kira dari gaji pokok sama tunjangan, eh,
tunjangan itu berapa persen dari gaji pokok sih kira-kira? Well, not tunjangan sih, pembayaran Apa sih? working di apa namanya di jam kerja kita. Jadi kalau kita kerja Sabtu, Minggu gitu ya, itu dihitung jamnya, ditotalin selama sebulan itu kita kerja lebih berapa gitu kan. Kan kerja harus per harinya 7-8 jaman gitu kan. Hmm. Kalau lebih, Hmm. mungkin ke lembur gitu kan. Nah, lemburnya itu nanti dibayarkan di akhir bulan. Ah, I see. 20. Ya, selama itu diapresiasi, menurutku it should be fair lah ya. Well, menurut gue pemerintah ya fair lah ya dengan ngasih peraturan seperti Hmm. ini. Well, nggak mungkin dong masa Ini kita 1 minggu ngurusin delegasi. betul. Ini Ah, ada Mas Barus yang bilang, I know what you feel, Fair. dia Kayaknya temen. isu, oke. Berarti isu itu not only happening to you, Well, it's happening. tapi juga mungkin orang. Ya. Ah, I see, I see. Ini Fair, ada pertanyaan dari siapa nih? Tropical Skin. Perasaan sebagai local staff, misalnya udah perform nih, kerjanya udah bagus, tapi akhirnya diklaim sebagai kerjaan dari home staff. Sedih nggak sih kayak gitu? Atau pernah nggak ngalamin kayak gitu? Well, gue sih belum pernah ngalamin ya, dan kayaknya juga nggak akan pernah terjadi, karena kan status local staff dengan home staff itu adalah diplomat dan PNS yang dikirim dari Kementerian Luar Negeri ya. Oke. Home staff Tapi istilah. kerjaanmu, misalnya kayak you are working so hard and people recognize it, tapi si home staff itu nganggap bahwa kayak ini kerjaan gitu. Politik, like sometimes office politik itu ada nggak sih? Pernah kejadian nggak? Kerjaannya. Gue sih Jadi KBRI yang fair dalam arti menurut gue ya kita kalau misalkan bikin report atau laporan tentang palm oil atau Papua Merdeka segala macem, nah kita kerja bareng-bareng. Jadi tugas gue adalah cari berita, kemudian nanti yang diolah secara substansial biasanya si diplomat itu, walaupun beberapa hal aku juga harus bantu segala macam. Oke. Karena kita sebagai Uh, lokal kita nggak dididik untuk apa namanya untuk bisa mengkrit laporan sedemikian rupa yang sesuai yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia itu sih. Kalau diplomat kan mereka dapat teks dulu segala macam, mereka udah tahu tuh nanti kasusnya ini harus kayak gini gitu kan. Kalau kita kan arahannya dari atasan kita langsung, which is dari uh, ketua dari fungsi politik itu misalkan atau dari fungsi ekonomi gitu. Oke, kita istirahat sebentar untuk ngomongin kerjaan. We are talking about personal life atau kehidupan pribadi sana, Fer. Ya. Tinggalnya berarti KBRI menyediakan tempat tinggal tersendiri gitu, atau kita cari sendiri? Untuk lokal staff. Yes. Untuk lokal staff enggak sih, kita cari sendiri-sendiri. Ya walaupun ada juga dari kedutaan ya. Kalau gue gue akan tinggal di tempat itu karena di kantor juga udah ketemu sama orang-orang itu. Oh iya benar, betul. And kalau dirimu tinggal sama siapa? It is like kayak kos-kosan gitu, apartemen atau kayak apa sih kehidupan di sana? Well, gue tinggal di apartemen sama partner gue. Ya, gitu. Orang Indo juga? No, orang atau Oke. Gue tipe yang bukan kurang sih. Tipe yang tidak terlalu ikut di acara-acaranya orang-orang Indonesia. Karena menurut gue, karena di kantor juga udah dengan orang-orang itu, gue berusaha untuk membaur dengan masyarakat-masyarakat yang di sini memang. Secara culture ya. Untuk belajar gimana bisa hidup dan berbaur dengan mereka kebanyakan. So, in daily, bahasanya apa, Fer? Di kerjaan, bahasa Indonesia lah ya, karena di KBRI. Iya nggak sih? KBRI ya. Oh, berarti kalau di luar, mostly people speak in English atau bahasa Belanda even? Atau gimana? Sendiri, di Brussels itu sendiri, kebanyakan mereka ngomong bahasa Prancis. Oke. Dan Inggris biasanya. Oke. Tapi di satu apartemenmu berarti you communicate all in itu ya, Prancis ya? Iya.
Ini Ferry bisa di-share apa aja yang bisa teman-teman persiapkan untuk bisa jadi local staff juga. Apa ya, sama aja sih ya kayak orang cari kerja yang lain untuk persiapan itu ya mental terutama. Karena untuk kerja di negara orang kan butuh mental yang kuat biar nggak culture shock gitu kan. Kan Tapi sebelum sebelum tinggal di Belgia, dia hmm, pernah tinggal di luar negeri nggak sebelumnya? Like only for certain days gitu, either vacation atau apa? vacation iya kayaknya seminggu seminggu gitu. Di mana dulu, Fer? Aku pernah ke Cina dulu kayaknya, program Cina sama teman-teman HI juga sih. Oh, oke. Terus Sama Pak Tony dulu, programnya Pak berapa Tony. lama tuh? Berapa Seminggu, lama? kurang lebih seminggu. Oh, seminggu. Ya, at least exposure untuk apa tinggal bersama orang internasional itu kan penting kan. Penting Nah, banget. berarti sebelum itu dirimu udah pernah ngalamin di Cina itu ya berarti Ya, sebelum ke ya. Basel. Oke. Nah, Brazil ini adalah pilihan pas baru daftar dulu atau sebenarnya bukan? No. Pilihan gue dulu adalah KBRI Paris kan. Oke, why Paris? Why Paris? Karena aku bisa bahasa Prancis itu dulu intinya kan satu. Oke. Dan bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus nggak kayak Mbak Faika sama Kak Bangun. Jadi aku lebih mau. Berapa berapa pilihan sih, Ted? Hah? Berapa pilihan apa local apa KBRI yang bisa dipilih? No, jadi kita dikasih list, kita harus pilih satu. Mm-mm. Kurang lebih tuh ada 56 list waktu zaman aku mendaftar. Dan aku tuh Oke. pilih satu KBRI. Well, aku akhirnya milih KBRI Paris, which is karena yang dibutuhkan adalah kompetisinya itu yang bisa berbahasa Prancis. Well, I why see. aku milih KBRI Paris, walaupun pada akhirnya nggak keterima karena mereka nggak butuh anak HI, mereka butuhnya anak komunikasi. So what the diff Oh, HI and komunikasi? I don't know, don't discuss it here. Yes, benar. Oke, nah ini this interesting topic nih. Eh, apa banyak anak HI yang pengen kerja di KBRI, tapi di KBRI sendiri juga sebenarnya welcome another major dari ekonomi, hukum kan banyak banget tuh. Eh, menurut pendapatmu sendiri nih ya pribadi ya, ilmu-ilmu HI matters dan dipakai nggak sih di KBRI? Oleh diplomat atau oleh lokal staff? I don't know, maybe like if some of us want to work di sana, apakah memang benar apa mengambil HI itu bisa membantu kita untuk kerja di KBRI gitu maksudnya? Well ya, sangat dipakai. Nggak banyak rekan gue yang bisa punya counterpart di Parlemen Eropa. Well, bukannya gue mau sombong, tapi beberapa hal yang aku pelajarin di HI, gimana caranya untuk bisa menarik perhatian si counterpart itu untuk bisa kerjasama, untuk bisa akhirnya nge-accept request kita untuk bisa ngadain meeting segala macam. Well, gue rasa itu perlu sih ya. Mulai dari yang ngajakin dia ngopi, ngobrol bareng, santai, kemudian akhirnya, ya, akhirnya jadi dipakai juga sih ilmu-ilmu HI itu. Berarti mata kuliahnya Bumia dulu diplomasi bener-bener itu ya? Bisa dipakai. Well, Matters ya? diplomasi juga banyak dipakai sama diplomat. Good, good, good. Fer, tadi ada pertanyaan mengenai batasan umur. Ada nggak sih batasan umur ketika harus bisa apply di sini? No, yang penting sehat badan dan mental aja. Nggak ada batasan umur. Misalnya kayak udah 30 misalnya dan mau daftar menjadi local staff, itu masih bisa. Masih bisa. Teman-teman gue kebanyakan dulu waktu kesangkatan kebanyakan yang 30, 35. And if they are married already, uh, they can bring their family. It depends. Kira-kira gajinya cukup nggak buat bawa istri sama anaknya? Nah, menurutmu cukup nggak, Fer? Tergantung hidupnya kayak apa juga tuh. Well, kalau gue di KBRI Brussels, karena apa-apa mahal ya. Apa-apa mahal Hmm. banget. Apartemen itu mahal. Lebih mahal dibanding Paris. Oh ya, karena dia apa headquarter dari EU kali ya. Headquarter dari EU dan headquarter dari NATO. Ah, oke. Dia kenapa Tapi makanya hmm, tapi gaji yang selama ini dapat masih bisa oke kan, Mas? I mean like you don't think that apa ya?
Hmm, with what you get, right? In term of gaji. Well, as a single man, I mean, cukup-cukup aja sih lebih bahkan. Nah, untuk menggambarin itu gini deh, cost living kira-kira satu bulan menghabiskan berapa sih, Feb? Untuk apartemen, untuk air, untuk kendaraan, transport, atau gitu, kira-kira berapa? 1.000 euro? 1.000 euro Ya, untuk satu hidup bulan. well, apartemen, makan. Apartemen itu berapa di sana? Hah? Apartemen di sini kurang lebih 500 gitu. Langsung disamperin ya, diomelin. Oke, musuhnya ibu-ibu ngomongin gimana you handle with ibu-ibu di sana. Let's try to find another questions here. Ya, siapa tuh? Cara daftarnya gimana? Nanti tadi udah dijelasin sama Ferry. Mungkin nanti coba lihat ke situs itu aja ya, KBRI maupun Indonesian apa sih Ministry di sini. Kayak buka beberapa kali dalam 1 tahun. Ya, ada online sih sekarang, seingat gue sih, tes online untuk Hmm. cari aja di apa namanya di search engine itu pegawai setempat Kementerian Luar Negeri, biasanya nomor. Oke. Nah, eh, kita ngomongin ini sekarang apa your future Right. as a as a local staff. Mhm. Biasanya secara jenjang karir local staff gimana sih, Kak? Like, Well, kalau lokal udah punya jenjang karir sih, itu gimana gimana cara pandang si perseorangan aja. Kalau menurut gua lokal staff itu sebagai batu loncatan aja. Karena sekarang gue lagi berusaha untuk masuk gimana caranya biar gue bisa kerja di salah satu desk ASEAN, desk untuk Indonesian apa namanya hmm, delegation or something di Parlemen Eropa. Itu yang lagi gue berusaha untuk masuk dan bisa kerja di sana. oke. Nah, kalau sebagai batu loncatan, misalnya batu loncatan sebagai PNS gitu, Mhm. eh, harus balik ke Indo dulu buat daftar PNS atau sebenarnya ada job vacancy yang memang bisa di apply di sana, Fer? Kalau kebanyakan kasus dari teman-teman, mereka yang pengen coba apa namanya PNS ya, mereka biasanya antara mereka resign atau mereka kong kali kong sama KBRI-nya, sama head of cancer-nya atau dari DCM-nya atau dari duta besarnya untuk minta izin pulang ke Indonesia melakukan tes dan segala macam. Well, menurut gua agak tricky juga kalau misalkan kita harus pulang pergi, ikut tes, lolos, datang lagi. Kayak misalkan Hmm, kerja di KBRI Brussels atau KBRI Madrid segala macam pulang pergi. Well, it takes time and a lot of money. iya sih, that's Ya, totally. ada Hmm. kayaknya Pak Dion nanya apa ya? Ya, ini gue lagi cari coba ini apa sih yang pertanyaan gue miss Kalau coba lagi kayaknya ketemu nih sekarang dari pengalaman mendaftar 5 kali apa pertimbangan utama supaya diterima sebagai local staff? pertimbangan pertimbangan utama untuk bisa diterima sebagai local staff bahasa Jerman. Terus kepake nggak sekarang? Sama, sedikit. Oh iya, membantu. Nggak membantu sih, karena kan bahasa Jerman itu lebih dekat ke bahasa Inggris ya. Oh oke, oke. Dulu kenapa nggak ambil Prancis pada tuh KBA? Karena kan ada ininya, ada maksimalnya, jadi nggak bisa tuh. Udah penuh, penuh sama Kadi. Oh Enggak sih Mbak Dila Korea ya. Penuh sama Syahrir sama si Kiki. enggak, si Dila sama itu sama Udin kalau nggak salah itu ambil bahasa China. China, kakak yang Korea. Iya tapi nggak bisa. uh, if you have any suggestions untuk
apa mahasiswa-mahasiswa aktif di HI sekarang, terutama HIUMM? What will it be? Gimana? Kalau misalnya punya saran nih sebagai mahasiswa, untuk terutama untuk yang apa teman-teman yang lagi nonton ini, yang masih mahasiswa aktif, do you have any suggestions? Apa ya? Ya berusaha untuk mengembangkan diri lebih luas lagi. Jangan membatasi diri untuk, jangan menganggap diri lo pinter atau segala macam karena ilmu masih banyak yang harus kalian pelajari. Gitu aja sih. Agree. Kalau Ya, KBA di extend beberapa semester, gimana Fer menurutmu? I KBA mean, knowing that English, nggak, knowing that language is important kan, sangat for sangat language. penting kan. KBA kita kalau nggak salah satu semester atau 2 semester gitu doang kan? Iya benar, 1 tahun doang sih, 2 semester ya. Iya, Dua which is semester so limited gak sih untuk belajar bahasa? sangat sih. Kayaknya kok aku setuju tuh kalau di extend. Jadi mereka punya kesempatan untuk bisa, you know, apa namanya mengembangkan bahasa yang mereka suka terutama. Karena kan belajar bahasa itu juga karena kita suka sih ya. Hmm. Nah Iya. itu tuh, mumpung ada dosen-dosen kita tuh yang aktif, ada Pak Dion, ada Pak Hafid, tuh KBA di extend ya Pak. Hah, Kan nggak ada KBA sudah tidak ada. 2017. Wah, wah, so sad. Tuh. Nah, suka kangen nggak sama masakan, apa nih? Suka kangen nggak sama masakan atau lifestyle di Indonesia? Kapan sih Fer terakhir balik di Indonesia? Belum pernah balik sih. Sejak 2017 sampai ke sini belum pernah balik. Balik. Oh, oke. Karena Why? Karena nggak dapet cuti atau kenapa? karena bandel aja kayaknya ya. Karena belum pengen pulang aja. Tapi gue melihat orang tua, your parents went there, right? Well, Iya it's true. kan? Ya, kita ketemu di Oh, itu Turki. ke Turki. Oh, nggak ke apa nggak ketemu di Belgia. Enggak, katanya dingin, mereka nggak suka. Oh, mereka memang lagi trip apa kayak haji terus mampir ke Turki atau memang bener-bener cuma main ke Turki doang? Ya, ya. Oh, Lagi trip sama. oke. Hmm. And you are the only son, right? Yes, like you, right? Enggak, gue bertiga. Ah, iya I'm in bener. the middle, ya. Yeah. What is your parent apa feedback tentang kerja di sana, Fer? How your parents support on that? Well, mereka sebelum gue berangkat sih mereka agak bingung sih ya, mau biarin gue berangkat atau enggak. Well, karena aku di Hmm, son they have. Ya agak susah ngeyakinin mereka kalau, well, this is my opportunity, you know. Yang pada akhirnya mereka juga support. Dengan konsekuensi gue sehari bisa 5 kali ngobrol sama mereka via WhatsApp. sampai sekarang. Hmm, Ya mengurangi rasa kangen sih ya. Kangen juga lah. iyalah pasti. Tapi so do you plan to come back this Ah, year atau next year? next year ada rencana buat pulang jengukin mereka lah. Hmm. Fair, kalau local staff tadi kan sistemnya kayak kontrak gitu ya, if I'm not mistaken. Benar Ah ya, nggak? menarik tuh. Jadi local staff itu kan punya durasi kontrak ya. Dan itu biasa Betul. gantung si negara akreditornya. Itu yang gua itu yang gua lakukan. Jadi gua Hmm? udah bikin kontrak dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya Indonesia. Jadi kontrak gue udah langsung sama pemerintah Belgia dan gue udah bayar pajak di pemerintah Belgia. Which is enaknya apa di gue maksudnya. Jadi kalau misalkan suatu saat gue di apa namanya ada pemangkasan pegawai dari KBRI, Hmm? atau karena kebijakan pemerintah Indonesia, gue berhak mendapatkan pensiun karena gue udah bayar pajak di pemerintah Belgia. Oke, itu terjadi setelah sorry 2017 kan berarti harusnya kontraknya ended 2019 dong, bener nggak? Meaning you are now di second kontrak ya, bener nggak? Now ya, tapi kontrak gue Oke, udah sama pemerintah Indonesia, kontrak gue udah sama pemerintah Belgia. oke, dan bayar pajaknya berarti memang Di baru 2019.
Iya, sejak 2019 Oktober gue udah mulai bayar pajak di pemerintah Belgia. Okay. Dan if, for example, you want to extend more and more and more sebagai local staff di sana, nggak ada limitasi sampai berapa kali bisa extend kontrak ya, Fer? Atau Nggak ada kayak gitu? ada limitnya. Tapi kalau mereka punya kontrak sama pemerintah Belgia, kalau mereka punya kontrak sama Hmm. pemerintah Indonesia, maka si pemerintah Belgia itu punya kebijakan maksimal mereka perpanjangan kontrak hanya sampai 10 tahun. Berarti 5 kali perpanjangan kontrak. Oh, berarti it depends on negara itu. Iya, it depends sama kebijakan si negara akreditasi KBRI itu di mana berada. Oke, okay. Oke. Gitu Okay. sih. Last question from me, terus nanti kita coba lihat pertanyaan di situ, Fer. Nah, Mhm. kalau kita, misalnya kalau dirimu pengen pindah negara nih, atau pindah KBRI, misalnya let's say you want to go to US, bisa Mhm. nggak sih langsung apa minta pindah gitu, kayak pindah rotate, atau harus ikut lagi dari awal pendaftaran di Indonesia? Jadi kita nggak punya hak untuk minta rotate ke KBRI mana yang pengen kita apa namanya di mana kita pengen kerja gitu ya. Jadi kita kalau misalkan udah di KBRI kan, tapi kita pengen pindah ke KBRI, ke KJRI New York. Nah, itu harus ngulang lagi dari Betul. awal. Harus dari proses Oh dari gitu. awal, interview lagi. Kalau misalkan contohnya KJRI dan New York nerima atau enggak, nah itu balik lagi. Jadi memang harus proses awal dari awal lagi. I see. Berat juga ya. Iya, kayak gitu. Oh, tadi mikir mikir apa? What I was thinking adalah kalau udah jadi local staff, kayak itu udah masuk ke dalam jajaran apa Kementerian Luar Negeri, jadi bisa kalau misalnya oh mau pindah ke sini, tinggal apa renewal kontrak di tempat baru gitu. Well, I was hoping that way. Iya. Ini Fer, ada pertanyaan dari Oki nih. Dari Oki. Mengenai COVID. Iya, mengenai Ini COVID. Gimana situasi COVID di sana? situasi COVID di sini. Well, COVID di sini dari tanggal 3 Mei kemarin, pemerintah udah reopening sedikit demi sedikit, aktivitas-aktivitas di luar udah boleh. Kemudian Oh, kalau di sempat lockdown ya? oh lockdown kita dari 13 Maret. Kita 13 Maret, lockdown, oke. totally lockdown, kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh melakukan kegiatan di luar, kecuali Hmm. lari. Pun harus sendirian perorangan, nggak boleh lebih dari 2 orang. Dan 2 orang itu pun harus tinggal bersamaan di satu apartemen yang sama. Kalau misalkan apartemennya berbeda, nggak boleh keluar bareng. Karena itu nanti akan ada kontrol di mana-mana. Dan kalau misalkan ketahuan kita melanggar aturan lockdown, kita harus bayar denda sebesar 250 euro per orangannya. Gitu. Nah, sejak 3 Mei kemarin, ya Belgia udah reopening karena kasus apa namanya COVID-nya udah mulai berkurang. Dari awalnya itu kan Hmm. itu kasus COVID bisa 2.500 per hari. Makanya sekarang itu ada kurang lebih 50.000 orang yang terkena corona itu dan kurang lebih Berapa udah berapa berapa Fer sekarang? 50.000 orang, 58.000 Oke. Hmm. meninggal kurang lebih hampir 9.000 last update. Oke. Well, selama corona ini Pasti nambah. dikasih kerjaan tambahan dari KBRI kan, karena work from home, jadi aku harus juga tahu corona Oh, ini. KBRI juga mengimplementasikan work from home. Ya ya, Berarti nggak ada visitor, nggak ada meeting yang harus dipersiapkan kan? aku seneng banget dari mulai awal Januari kita udah stop, kita udah nggak ada kegiatan di luar segala macam. Sejak lockdown kita memutus dan nggak ada kegiatan dari delegasi segala macam Hmm. hingga tahun depan. Which oh, hingga tahun depan? Oh, oke. Berarti dia predik bahwa COVID will end quite long ya, Kayak sampai long, end of the year mungkin. ya diperkirakan. Alright. Hmm. Fair, we still have 2 minutes left. Ini kayaknya pertanyaan dari Pak Dion bisa dijadikan apa ya, closing statement, closing answer. Kasih saran dong buat mahasiswa atau buat fresh graduate atau buat prodi. Jadi tiga 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 apa tiga objek yang harus dikasih saran ya. Ke mahasiswa dulu deh mengenai pengalaman yang selama ini dimilikin, apa saja ilmu yang bermanfaat dan apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan. Untuk mahasiswa dulu, untuk mahasiswa aktif. Pak, iya untuk Tadi salah. agak tricky gitu ya.
biasanya kadang-kadang kalau kita udah coba cari kerja semaksimal mungkin tapi kita gagal terus kita akhirnya down, terus malas belajar Hmm. lah. Well, in this case gue tipe orang yang waktu gue fresh graduate, jadi gue lulus, awalnya gue udah tahu gue emang mau daftar local staff. Hmm. Dan kalau misalkan gue gagal di tahap pertama atau ya itu, gue akan belajar bahasa. Gimana caranya biar gue bisa apa namanya achieve my dream gitu kan ya. Yes. Ya akhirnya gue berusaha belajar sambil lalu gue ikut tes, banyak tes yang gue ikutin dari lokal staff segala macam, beasiswa segala macam. Nah gue sambil lalu itu juga belajar bahasa untuk nggak membuang waktu percuma. Kalau karena gue secara akademik juga nggak terlalu bagus nggak kayak Bangun, jadi belajar bahasa salah satu kesempatan gue belajar Hmm. bahasa. Ya, ya pokoknya cari aktivitas yang sekiranya bisa membangun keahlian kalian di nanti ketika kalian mau bekerja gitu aja sih. Oke. Nah, the last one untuk ke jurusan nih atau untuk ke kampus. Please be careful, oke? Karena ada Sarannya. Hah? apa ya untuk parodi ya. Untuk prodi kita. Maksudnya saran dan masukan gitu dari aku Iya, sendiri. masukan. Kan kita sebagai mahasiswa kan udah pernah experience apa belajar di UMM kan. We know what we are so good at. We know that something that we need to improve. Eh, apa sih kira-kira yang perlu diimprove lah biar ini juga masukan untuk jurusan. Well, buat jurusan ya, kayaknya apa namanya yang harus diimprove. Well, kayaknya Selain jurusan selain bahasa tadi yang harus ditingkatkan ya, bukan malah dihilangkan ya, iya bahasa asing. KBA hilangkan itu Hmm. satu kelas. Yang kedua, kayaknya membangun dan memupuk mahasiswa untuk bisa menjadi dan memiliki pribadi yang lebih mapan ke depan itu penting juga sih buat parodi. Kayak Ya gimana dari tuh cara kira-kira aktif? ya masih motivasi buat si mahasiswa baru itu dan apa I see. namanya karakter sih yang lebih paling susah ya. Gue rasa kalau di kampus atau melalui parodi itu sendiri bisa sih mendorong mahasiswanya untuk bisa membangun karakter mereka nanti di dunia kerja itu seperti apa. Kayak ngadain seminar yang mungkin kaitannya lebih mendorong mereka dan ngasih mereka informasi dan atau memotivasi mereka untuk bisa jadi siap di dunia pekerjaan nantinya secara mental Hmm. atau segala macam. Gue rasa sih itu penting ya. Karena Totally agree. ya, karena untuk bisa bekerja kita nggak akan dalam arti nggak butuh diskusi tentang politik, nggak butuh diskusi tentang multi track diplomasi aja, walaupun itu penting nanti kalau misalnya kita terjun langsung di mana apa namanya kayak diplomat segala macam itu penting, tapi ada baiknya juga kita memupuk kepribadian itu yang lebih penting sih. Soft skill kali ya, like soft skill kayak misalnya bernegosiasi, berorganisasi, kepedean gitu-gitu ya yang perlu Ya, ya. dikembangin ya. Karena, Alright, fair. karena banyak kasus juga sih lokal staff nggak pede terus dipulangin I see. I see. gitu. Oke, fair. Thank you very much for apa sharing to us today. Sangat insightful. Uh, Keep continue di sana. You are bringing ke apa ya uh, nama HUMM juga. We are proud of you for who you are today. Uh, please continue giving contributions to Indonesia dengan caranya bagaimanapun. Apa ya? Kita punya caranya masing-masing lah bagaimana kita berkontribusi ke Indonesia ya. Yes, thank you so Ya, much. Kakak juga loh ya. sip. Thank you ya. Thank you. Stay healthy dan keep kontak sama teman-teman yang lain. Ya, Thank tunggu you semua buat yang udah join. Hmm. Napura ini siapa ya? Mohon maaf. Kakak tahu? Uh, let's see. Boleh. Let's find out later ya. Sip. Thank you ya, Fer. Ya. Bye. Hey guys. Bye, bye semua. Terima kasih.